Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyandian ya, penyandian atau kriptografi dengan salah satu metode yang paling sederhana yaitu Kaiser ya, Kaiser Cipher. Ya. Jadi eh, metode atau teknik Kaiser Cipher ini itu menggunakan teknik pergeseran ya. Jadi ceritanya adalah misalnya seseorang yang akan memberikan informasi ya, dalam hal ini kita nanti akan menamakan sebagai plain text ya. Ini plain text. Nah, plain text. Nah, ini informasi, maaf, plain text. Nah, ini informasi yang akan diberikan ya, dengan misalnya informasi yang diberikan tuh yaitu informasinya adalah informatika ya. Jadi kata informatika ini akan disampaikan ya oleh oleh pembawa pesan ya. Nah, sehingga nanti kata informatika ini tidak akan terbaca begitu saja ya. Sehingga ini akan diubah menjadi sebuah kata yang tidak dikenal ya. Selanjutnya nanti misalnya dengan metode Kaiser ini ya, kita akan menggunakan pergeseran sejauh 3 ya. Dalam hal ini kita bisa simbolkan dengan K ya. Nah, ini pergeserannya 3. Jadi, nanti kata informatika ini akan menjadi seperti ini ya. Ini kan I ya. Berarti nanti I ya, kita akan menggeser sejauh 3 ya. Kita akan menggeser sejauh 3. Oh, maaf, ini mungkin kita hapus dulu ya. Nah, ini ya. Nah, karena kita akan menggeser sejauh 3 ya, berarti ini kan dari A kita geser sejauh 3, berarti ini 1, 2, 3. Nah, A ini menjadi D ya. Nah, ya. Kemudian B menjadi apa? B berarti 1, 2, 3. Nah, D ini menjadi E ya. Nah, otomatis nanti ini akan berurutan ya. F, G, H, I, J, K, L, M. Kemudian nih N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Dan U ini menjadi W, X ya, Y, Z. Nah, ini setelah Z ya, ini akan berulang lagi ke A ya. Berarti ini akan menjadi A, B, C. Nah, ini tabel dari Kaiser Cipher ya, ketika menggunakan pergeseran sejauh 3 ya. Sehingga nanti ketika kita mempunyai pesan informatika ya, ini plain text-nya, kemudian cipher text-nya ya. Cipher text-nya ya. Cipher text-nya akan menjadi I. Kita cek I di warna biru. Nah, ini kan berubah menjadi L ya. Berarti ini cipher text-nya menjadi L. Selanjutnya N. N ini menjadi key. Nah, ini key. Kemudian F. F ini menjadi I ya. Ini F menjadi I. Selanjutnya O. O ini menjadi ini ya R. Dan R ini kita cek yang biru ya. Nah, ini R nya ini menjadi U. Kemudian M di warna biru. Nah, ini menjadi P. Kemudian A ini yang warna biru yang menjadi D. Ya. Dan T ya ini menjadi W. Dan I ini menjadi R lagi ya. Kemudian K ini menjadi N. Dan A ini menjadi D ya. Nah, jadi ketika pesan ya yang akan disampaikan, misalnya pesannya yang akan disampaikan adalah informatika ya, kemudian menggunakan Kaiser Cipher dengan pergeseran sejauh 3 ya, nanti pesan itu ya, pesan yang dibawa oleh pembawa pesan ya, nah ini yang akan dibawa itu adalah yang ini ya, Cipher text-nya ya. Dalam gambar ini RQIRUPDWLND. Nah, nanti tujuannya adalah ketika si pembawa pesan ya, misalnya di apa? Misalnya pesannya diambil oleh orang yang tidak diinginkan ya, harapannya adalah orang ini tidak mengerti ya. Nah, karena tentu kata ini adalah kata yang aneh gitu ya. Nah, nanti kata ya atau eh, kata yang dari hypertext ini ya
akan diterjemahkan lagi ya, tentu akan menggunakan tabel ini ya, menerjemahkannya ya. Sehingga nanti nih misal nih kita ingin mengembalikan ciphertextnya ya menjadi kata aslinya atau parentexnya, berarti nanti ngebaca tabelnya adalah yang ini ya. Nah ini kita baca yang kuningnya ya, kemudian nanti yang P ini atau parentexnya kita isi yang birunya. Misal contoh R ya, kita cek R di warna kuning nanti ya. Nah ini kemudian berarti pasangannya yang biru, nah biru yang atas berarti ini akan menjadi I ya. Kemudian key, nah key yang di kuning ya, nah ini menjadi M. Kemudian I yang di kuning nih ya menjadi F. Nah dan seterusnya ya, sehingga ini nanti akan menjadi informatika ya. Ini akan menjadi informatika ya. Nah sekarang ya, dalam video ini kita akan membuat ya atau menyelesaikan Kaiser Cipher nih ya menggunakan Excel ya. Langkah pertama adalah ya, jadi langkah pertama nih kita akan membuat tabel ya seperti ini tapi ke bawah ya. Tabel hurufnya atau abjadnya ini kita buat dari A ya sampai Z. Nah ya, kita buat dari A sampai Z ya. Selanjutnya ya, A ini kita konversi dari angka 0 ya, berarti huruf pertama itu 0 sampai yang terakhir itu yaitu 25 ya. Jadi kita konversi menjadi angka yang berurutan ya, dari 0 sampai 25. Nah sekarang kita punya tabel seperti ini ya yang akan kita isi. Tadi kan pergeserannya 3 ya, ketikanya 3. Selanjutnya parentexnya, nah ya ini kan kita punya informatika ya, kita copy dulu misalnya. Nah selanjutnya ya, di sini kita punya parentex dan kita punya indeks ya. Nah indeks ini ya kita akan mengganti dengan angka-angkanya ya. Misal ini kan angkanya 8 ya. Kemudian N nih angkanya di sini kan 13 ya. Nah akan tetapi ini akan merepotkan ketika nanti kata pada parentexnya kita ubah ya, otomatis ya ini harus berubah ya. Kalau kita isi dengan manual, ketika kita ubah kata parentexnya di parentexnya, berarti angka itu kita ubah secara manual ya. Nah oleh karena itu agar indeks dari P ini berubah secara otomatis, kita akan menggunakan ya rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP berarti ini akan sama dengan VLOOKUP ya. Nah nih selanjutnya nih ya, kita perhatikan ini kan ada lookup value ya. Nah berarti kita merujuk ke sini ya, kita merujuk ke sini. Oke. Kemudian ya, berarti kita isi dulu. Nah ini kita reference nih. Nah kita perhatikan lagi di sini kita menggunakan tanda titik koma ya. Nah nanti teman-teman ya mungkin ada yang berbeda ya menggunakan koma ya, itu bergantung dengan settingan di Excel ya. Nah jadi kalau memang ini meminta dengan koma, isi dengan koma ya, tapi kalau perintahnya di sini menggunakan titik koma, kita juga menggunakan titik koma. Nah, ini titik koma, kemudian di sini, nah ya, di sini ada tabel array ya. Nah tabel itu yang ini ya, yang kita buat yang seperti ini. Nah ya, oke, berarti tabel array-nya kita pilih ini, oke, kemudian Ctrl Shift, kita tekan bawah, ya. Kemudian kita kontrol kita lepas, kita tekan shift saja, kemudian kita bersih. Nah ini ya. Nah untuk tabel array sendiri jangan lupa kita kunci ya, kita tekan F4 ya. Selanjutnya kita menggunakan titik koma ya. Nah sekarang kita perhatikan
perintah berikutnya adalah column index number ya. Nah, di sini berarti kita akan mencari ya i ini ya. Baik, kan kita ingin mencari i ini yaitu indeksnya berapa ya. Berarti atau i ini kalau dikonversi menjadi angka berapa. Berarti di sini kita akan menentukan ya angka yang di dalam tabel array itu berada di kolom keberapa ya. Nah, dalam hal ini kan kita punya tabel ini ya. Kita punya tabel ini. Nah, di sini kan kolomnya ada dua ya. Ini kolom pertama ya. Kemudian ini kolom kedua ya. Di sini kita membutuhkan yaitu konversi ke angka ya. Kan kita berarti mencari i ini itu dikonversi menjadi berapa ya? Itu menjadi 8 dalam hal ini. Berarti kolom yang kita butuhkan adalah kolom kedua ya. Nah, ini kita isi 2 ya. Kolom ini kita isi 2 ya. Nah, ini titik koma, kemudian kita pilih false ya. Exact match ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, sehingga ini kan i ini menjadi 8. Nah, kita dari kanan saja. Nah, kita cek coba ya. Kita perhatikan apakah ada kesalahan ya. N ini kan N ini 13 ya. Nah, ini 13. Kemudian A misalnya A yang terakhir ini 0 ya. Nah, sehingga nanti misalnya kita ganti ini ya. Nah, ini akan berubah nih secara otomatis. Oke. Nah, sekarang ya selanjutnya kita akan mencari indeks dari ciphertext ya. Nah, indeks dari ciphertext ini ya. Indeks dari ciphertext ini kita akan menggunakan rumus P ini ya. P ditambah dengan C ya. Nah, ini maksudnya indeks P tambah dengan C. Kemudian kita operasikan dengan mod ya. Mod 26. Nah, ini. Nah, ini jadi rumusnya tuh indeks P tambah indeks C ya. Oh maaf, indeks P tambah K maksudnya ya. Indeks P tambah K. Nah, ya. Indeks P tambah K. Kemudian kita modkan dengan 26. Ya. Nah, kita modkan dengan 26. Nah, berarti kita akan menggunakan operator mod di sini ya. Berarti sama dengan mod. Nah, ya. Modnya udah ada, kita tab. Nah, number. Nah, number ini berarti kita akan menjumlahkan P dengan K ya. Berarti ini P, oke, ditambah dengan K. Ya. Kemudian kita cek ini ya. Nah, di sini titik koma, kemudian divisor ya. Berarti ini titik koma. Nah, di sini pembagi merupakan pembagi ke 6 ya. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, ini ya. Coba kita cek kanan. Nah, apakah benar? Coba kita cek. Nah, ini ternyata K-nya ini berubah-berubah ya. Kita cek. Nah, agar K ini tidak berubah, nah seharusnya K-nya kita kunci ya. Berarti oke, kita letakkan kursor di depan F15 ya. Kemudian kita tekan F4. Nah, kemudian K-nya sekarang terkunci ya. Selanjutnya kita delete lagi. Nah, ini ya. Nah, kemudian sekarang kita konversi nih. Konversi indeks C-nya menjadi ciphertext ya, atau dari angka kita konversi ke huruf ya. Nah, karena angkanya sebelah kanan ya di sini ya, kita akan mengkonversi ke hurufnya yang sebelah kiri ya. Berarti di sini kita tidak bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Di sini kita akan menggunakan fungsi namanya index match ya. Nah, misalnya ya, kita akan menggunakan fungsi index match ya. Berarti index, oke. Kemudian di sini array ya. Nah, berarti gimana nih? Ah, ini array berarti kita pilih yang kan kita mau mengindekskan ya. Kita mau mengubah ya, angka sebelah sini ya. Nah, ya. Berarti array-nya ke sini ya. Oke. Nah, kita maaf. Nah, ya. Oke, titik koma.
Kemudian perintahnya di sini, nah ini ya, row number. Nah, row number ini berarti maksudnya sebelah sini ya. Nah, ini ya, sebelah sini itu berada di baris keberapa ya? Sebelah sini berada di baris keberapa? Nah, berarti kita harus cek nih ya. Cek. Nah, kan menurut tabel ini kan berarti seberasnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, angka 11 nih ada di baris ke 12. Berarti kita isi di sini adalah 12 ya. Kemudian titik-titik. Nah, maaf. Kita titik koma ya. Kemudian di sini kita nih ya, kita zoom dulu. Nah, ini ya. Nah, ya. Ini perintahnya column number ya. Nah, berarti column numbernya kan kita ingin mengubah angka 11-nya menjadi huruf ya. Berarti column numbernya itu column number yang pertama ya. Berarti ini 1 oke. Karena kan kita ingin mengubah ke hurufnya. Oke, tutup kurung. Nah, ini jadinya R nya. Kita cek di sini. Nah, ini benar ya. Nah, ini 11 itu sama dengan R ya. Selanjutnya, nah untuk yang kedua nih ya, untuk yang 16 ini coba kita dari kanan apakah benar atau tidak ya. Oh, ternyata nah ini ya, array ya atau tabel ini akan berubah ya. Oleh karena itu berarti kita harus kunci ya, kunci array-nya ya, kunci array-nya ini. Oke. Nah, ini harus kita kunci harusnya. Sekarang kita kunci dari awal ya. Nah, berarti kita akan mengunci ya. Kita akan mengunci yang ini ya, array-nya. Caranya adalah kita letakkan kursor di depan B-nya, kemudian tekan F4. Begitu juga di depan C-nya kita tekan F4 ya. Nah, ini ya. Dan nih, berarti kita coba kita cari. Nah, apa yang terjadi di sini ketika indeksnya berubah ya, kan seharusnya cipratextnya tidak akan berubah nih, tetapi ini tidak berubah ya. Nah, kok bisa ya? Nah, yang jadi permasalahan adalah yang ini ya. Coba kita cek. Di sini ini kan kita punya nah, ini kan row number-nya ya. Nah, seharusnya row number ini berubah sesuai dengan angka yang di sini. Ya. Seharusnya berubah ya. Sesuai dengan angka yang di sini. Ya. Di sini kan angkanya 16 nih, berarti row number-nya seharusnya 17 ya. Coba kita cek di tabel ya. Nah, ini ya. Kalau kita hitung nih ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Nah, ini seharusnya nih kita ubah nih menjadi 17. Nah, apakah benar 16 suki? Nah, akan tetapi apabila kita mengerjakan seperti ini ya, row numbers ini tidak berubah secara otomatis ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar berubah secara otomatis ya? Nah, caranya adalah kita akan menggunakan fungsi match ya. Nama itu fungsi match. Nah, misalnya saya tulis nih, ini seperti misalnya, kita akan gunakan di sini berarti match ya. Nah, ini kita perhatikan, nah ya, ini untuk value ya. Berarti kita merujuk ke angka 11 nih ya. Selanjutnya, nah ini array, kita akan menuju ke tabel, gitu ya. Ini Ctrl Shift bawah, kemudian Shift kita ke kanan. Ya. Nah, jangan lupa karena ini tabelnya akan berubah, tabelnya nanti akan berubah ketika kita geser ya. Berarti kita kunci ya F4. Nah, selanjutnya titik koma. Nah, di sini kita pilih 0 ya atau exact match ya. Tutup kurung. Oh, maaf. Di sini coba kita cek perintahnya nih.
0 oke oke array oh nih maaf ini kita salah di sini ya. Nah oke, berarti ini seharusnya ya. Oke jadi ini seharusnya maaf ya ini oke ini kan nah ini value ya, berarti ini kita merujuk ke 11 ya, kemudian titik koma, nah kemudian nah array ya, array kita hanya merujuk tabel tapi yang kolom kedua yang saja ya, karena kita hanya ingin mencari ya, mencari 11 ini berada di baris keberapa ya, 11 ini berada di baris keberapa ya, berarti kita array-nya itu yang ini ya, maaf ini ke kolom kedua saja, kemudian kita kunci dengan F4 ya, selanjutnya tidak koma, kemudian kita pilih 0 ya, atau setmat ya, kurung kita enter. Nah ini ya, kan 11 ini berada di baris ke 12 ya, coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah ini ya, kemudian seandainya kita ganti ini ya, berarti ini akan menjadi misalnya 3 ya, kita enter. Nah ini barisnya menjadi 4 ya, baris keempat maksudnya, kemudian 6 menjadi baris 7. Nah oleh karena itu ya, oleh karena itu di rumus ini ya, di rumus yang row number ya, di row number yang ini, nah ini ya, kita ini ganti menggunakan fungsi match ya, kita ganti menggunakan fungsi match ya, sehingga nanti angka di row number ini itu akan berubah ya, berubah sesuai dengan indeks yang ada di sini ya. Nah sekarang kita tinggal copy saja ya fungsi match-nya. Nah ini match-nya ini kita copy ya, kemudian kita ubah yang ini ya, sekali lagi ya, ini kita akan mengubah nih dengan menggunakan fungsi match ya. Tadi kita tinggal ini, nah ya, ini kita paste, selanjutnya kita tab, nah ya, ini oke. Nah di sini kan merujuknya ke sini ya, berarti ini kita ganti yang ini ya. Oke, kita ganti dengan ini. Nah ya, kita cek rumusnya. Nah ini sudah benar ya, kita cek matchnya. Nah di sini kan rujukannya F18 ya, berarti ini oke, kemudian rujukan tabelnya sudah sesuai ya. Nah ini xzmat ya. Nah setelah ini sudah sesuai, kita tinggal drag ya, kita tinggal drag ke kanan. Apakah hasilnya sama ya, kita cek ke atas. Nah ini ya, ini kan tadi hitungan manual nih ya, RQ ya, I R U P ya, D W R N D ya. Nah ini hasilnya sudah sama ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya ya, kalau kayak kita ganti ya, coba kita ganti, apakah akan berubah? Nah ya pasti ini akan berubah ya. 6 7 misalnya karena kita sudah set ini secara otomatis ya. Oke, sekarang kita kembalikan ke 3 dulu ya, pergeseran 3. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita akan mengubah ciphertext ya. Sekarang kita mengubah ciphertext ya, misalnya kita tab 3 ya, kemudian misal ciphertextnya ini ya, oke, kita rujuk saja nih ya, atau kita copy, kita copy, kemudian kita paste ya, kita paste value. Oke, nih ya, kita paste. Nah kemudian kita isi indeks ya. Nah indeksnya kita bisa menggunakan VLOOKUP ya. Kemudian seperti yang tadi, kita akan mencari R nih ya,
Kemudian tabel array-nya kita gunakan ini. Oke. Kemudian jangan lupa dikunci ya. Nah, kolom index number ya, berarti kita mencari kolom keberapa? Kan kita akan mencari pada kolom kedua nih ya. Berarti 2, kemudian kita pilih false ya. Oke, setelah itu nah sekarang kita akan mencari indeks dari P-nya atau parentext-nya. Nah, tadi kan rumusnya ini P tambah K ya. Nah, jika kita ingin mencari parentext, berarti rumusnya kita gunakan adalah C ya, C kurangi K. Ya. C kurangi K, kemudian ini mod ya, mod 26. Berarti nanti ini akan menjadi sama dengan ya mod. Kemudian numbernya kan C kurangi K nih. Berarti ini C kurangi K. Jangan lupa K-nya dikunci ya, agar tidak berubah. Kemudian koma, titik koma. Kemudian pembagian 26. Selanjutnya kita drag ke kanan. Nah sekarang dengan cara yang sama ya, kita akan menggunakan index match ya. Karena kita akan menggunakan index dulu. Nah ini array, berarti ini ya index match. Oke, berarti indeksnya maaf, array-nya ya. Berarti ini array-nya kita pilih tabel ya. Oke. Kemudian row numbers ya. Nah, kan row numbers nih misalnya nih kalau kita isi manual ya, berarti 8. Nah, ini ya, kan 8 ini ya. Maaf. Ini 8 yang ini ya ada pada baris ke 9 ya. Berarti row number-nya 9. Kemudian column numbers-nya ya, kan kita akan mencari hurufnya ya. Kan kolomnya ada di kolom pertama. Ini ya. Nah, ini siap 8 tuh I ini ya. Oke, jangan lupa ini kita kunci dulu. Ya. Ini kita kunci. Nah, sekarang seperti cara yang tadi ya, kita akan mengubah ya angka 9 ini secara dinamis ya, sehingga nanti ini akan berubah-ubah. Kita gunakan fungsi match ya. Berarti ini kita hapus 9-nya ya. Ini akan menjadi match. Oke. Kemudian lookup ya. Berarti kan kita mencari 8 nih ya. Oke, titik koma. Kemudian array, lookup array-nya. Nah, ini berarti ini kita pilih yang kolom keduanya. Ya, jangan lupa dikunci. Kemudian titik koma, index match-nya kita gunakan 0. Ya, kemudian jangan lupa ditutup kurung. Ya. Selanjutnya kita drag kanan. Nah, ini kan hasilnya informatika ya. Ini sesuai ya. Jadi dari parentext ke ciphertext maupun ciphertext ke parentext ini sudah hasilnya sesuai. Ya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.